Halo para sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian dan kali ini bersama saya Pastor Yosef Gervinus Apudentus. Semoga menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini, bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Yohanes dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersuka cita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapat hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya ibu, agar kita sekalian saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan antikristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu juga, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Qurani Marum yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang baru saja kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk kembali merenungkan bagaimana kehidupan beriman kita, khususnya di zaman ini, di zaman di mana semakin banyak tantangan yang bisa saja mengguncangkan iman kita akan Kristus. Rasul Yohanes dalam suratnya hari ini
mengingatkan kepada jemaat untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang muncul. Ajaran-ajaran itu seolah-olah merupakan sebuah perintah yang bagus yang berasal dari Kristus, tetapi sebenarnya itu adalah penyesat yang muncul dan yang menyamar sebagai antikristus. Maka Rasul Yohanes menegaskan dengan kata-kata, waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami ajarkan. Cara untuk menangkal ajaran-ajaran sesat yang muncul adalah dengan senantiasa hidup dalam kasih, hidup dalam perintah Allah, yakni saling mengasihi. Sehingga apapun tantangannya, apapun guncangannya, tidak akan melunturkan iman akan Kristus. Hal ini jugalah yang ditegaskan kembali oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan tentunya kepada kita semua dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana kita yang sudah menjadi pengikut Kristus hendaklah tetap setia untuk maju, untuk mengikuti Kristus, sekalipun harus kehilangan nyawa. Kita tidak perlu lagi menoleh ke masa lalu, tidak perlu lagi terpengaruh oleh ajaran-ajaran baru yang seolah-olah itu sangat bagus, tetapi justru sesungguhnya itu membawa kita kepada kesesatan jika kita tidak hati-hati. Yesus memberikan gambaran melalui peristiwa-peristiwa di masa lalu, peristiwa air bah yang dialami Nabi Nuh, peristiwa hujan api dan belerang yang dialami oleh Lot, dan apa yang terjadi ketika istri Lot yang masih berusaha menyelamatkan dirinya dengan menoleh ke belakang, justru ia menjadi tiang garam. Peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian seharusnya membangkitkan juga ingatan kita atau kesadaran kita untuk kembali tetap fokus ke depan, maju, dan hanya mengikuti Yesus sekalipun kita harus kehilangan nyawa. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga melalui bacaan-bacaan Injil hari ini kita bisa belajar dari peristiwa di masa lampau untuk menjadi tetap setia pada Kristus yang kita imani, sekalipun kita harus kehilangan nyawa. Seperti kata Yesus, barang siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh hidup. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati.